What's up? Hai, gue Asy Wijaya dan di sini gue akan ngejelasin pen tool itu apa sih dan gunanya apa aja. Karena kebetulan pas di tutorial kemarin-kemarin gue nggak nerangin detailnya pen tool gitu. Jadi gue akan nerangin secara detail di video ini. Biar kalian nanti yang nonton tutorial-tutorial yang sebelumnya kalau keliru bisa tonton video ini. Karena pas di tutorial-tutorial kemarin gue nggak terlalu nerangin detailnya pen tool itu seperti apa gitu. Ditahu-tahu bikin. Jadi ada beberapa orang yang bingung gitu. Ya daripada kelamaan mending langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Oke, sebelum ke prakteknya gue akan ngejelasin dulu pen tool itu apa sih. Pen tool adalah salah satu dari sekian banyak tools pada aplikasi dalam bidang desain. Biasanya tool ini digunakan untuk membuat garis-garis dengan bentuk sesuai keinginan kita. Dan kegunaan-kegunaan lain dari pen tool itu adalah yang pertama, membuat garis dengan titik atau pad, membuat garis lengkung atau kurva menggunakan titik atau pad. Jika setelah pad terbentuk, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, membuat vector max, mengubah menjadi yang kita seleksi atau make selection. Kemudian membuat shape, mewarnai atau bisa disebut fill, dan menambahkan pad atau stroke pad. Dan di sini gue udah di tampilan Photoshopnya. Dan di sini gue menggunakan Adobe Photoshop CS5 ya. Sebenarnya sama aja sih kalau yang di CS6 atau CSC kayaknya ini pakai tulisan deh. Kalau di sini cuma pakai icon aja. Kalau kita diem di sini langsung keluar tulisan. Oke. Gue akan buka new ukuran A4 aja. Dan gue akan ngejelasin dulu shape layer. Shape layer itu tugasnya apa aja sih? Dan di sini juga gue akan ngejelasin kotak-kotak ini apa gitu. Oke, pertama gue akan ngasih tahu cara narik dulu ya. Narik, kalian bisa klik pertama. Kalau misalnya kalian pertama klik nanti ininya jadi gak ada kurva gitu. Set misalnya kita gini, terus kita ketemu lagi, dia akan lancip. Tapi kalau kita mulainya dengan cara tarik ke atas, kita bikin lagi, saat kita ketemu akan jadi kurva karena ininya udah jelas ada garis. Nah, gimana caranya bikin tanpa kurva saat kita narik? Kita lagi kayak bikin gini nih, kita ingin patahin ini, tapi nggak bisa tuh, kita melengkung aja gitu. Gimana caranya biar bisa lancip? Kalian bisa tekan Alt di keyboard kalian, tekan, lalu klik ini sampai icon cursor pen toolnya ada bentuk lancip gitu. Kalian klik, langsung otomatis bikin tanpa kurva. Kalau misalnya tanpa Alt klik tadi, tanpa dipatahin tadi, ini akan melengkung terus. Tapi kalau kita ngeklik ini, matahin ini dengan cara Alt klik, kita akan menghasilkan bentuk yang lancip. Kalau misalnya kita salah membentuk, kita kan bisa undo pertama itu, buat undo itu pertama kalian tekan Ctrl dan Z, dan kedua dan seterusnya kalian nggak bisa tekan Ctrl Z lagi, karena kalau Ctrl Z yang kedua kita akan kembali ke redo. Jadi undo redo kayak gitu. Jadi gimana caranya biar kita undo sampai ke 3 kali gitu atau ke seterusnya? Pertama kalian biasa Ctrl Z untuk undo, next kalian tekan Ctrl Alt dan Z, undo. Kalau kita tekan Ctrl Z lagi akan ke redo lagi, redonya semua gitu. Oke, kalau kalian mau ganti warna, kalian di sini ada color. Di sini udah jelas ada color.
kalian bisa ubah aja, atau kalian juga bisa langsung drop A. Jadi otomatis si warnanya pakai tools drop A gitu. Oke, selanjutnya gue akan ngejelasin kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini untuk apa gitu? Kotak-kotak ini fungsinya untuk apa sih? Oke, gue akan hapus dulu. Nah, kalau pertama kita pasti bikin ke sini. Soalnya ya kalau yang shape layer ini otomatis bikin layer baru. Pertama pasti pakai ini. Pertama bikin gitu. Nah, kalau kita tetap di sini, nanti kita akan terus bikin new layer terus. Tiap bikin shape itu bikin new layer. Terus bertambah layernya. Karena memang di sini namanya create new shape layer gitu. Dan biasanya gue pakai ini sih yang new layer terus, biar nanti kalau mau ngeganti warna itu bisa kalau mau ngeganti warna bisa tinggal kalian pilih ininya aja gitu, bisa satu-satu gitu, enaknya kayak gitu. Oke, misalnya gue bikin satu dulu. Nah, kalau yang ini nanti kita bikin shape lagi, cuma layernya nggak nambah, jadi ada di layer satu itu. Kalau tadi kan bedanya nambah, kalau ini tetap satu. Jadi kalau dihapus ya kehapus semua. Dan ini juga buat nyambungin gitu, jadi satu gitu. Jadi nggak numpuk, dia emang satu. Oke, next. Oke, next yang ini. Kalau yang ini itu ngebuang gitu. Pertama kita udah bikin satu bentuk, terus kalian mau ngebuang di bawahnya gitu, ngebuang kayak gini. Untuk dibuang. Kalau ini sebaliknya, jadi yang hanya diambil. Ini hanya yang diambil gitu. Dan yang terakhir ini kecuali. Jadi hanya kecuali yang di bentuk pertemuan gitu. Oke, next gue akan nerangin pet. Nah, pet ini hanya membuat sebuah bentuk gitu, beda sama yang shape itu kan keluar bentuk. Nah, yang membedakan itu aja sih. Dan ini tugasnya untuk memotong. Misalnya gue akan open gambar dulu, gambar yang akan dipotong. Gue akan pindahkan pakai move tool di drag. Ya. Oke. Nah, misalnya gue akan memotong wajah ini. Sebenarnya ini sama kayak lasso tool ya, cuma lasso tool itu ada yang tanpa kurva, jadi kalau yang ini tuh kasar gitu, poligonal itu kayak poli, segitiga gitu. Kalau lasso tool itu tugas bikinnya kayak ini, kayak pensil gitu, kayak pensil. Oke, gue akan ceritanya akan memotong wajah. Kita bikin kayak gini, kita bikin gak rapi aja ya, perumpamaan aja. Biar rapi-rapi. Nah, udah kayak gini, kita tekan di keyboard Ctrl dan Enter. Nah, kemudian kita akan memotongnya ke ini, ke lasso tool. Bebas yang mana aja. Klik kanan, lalu pilih. Kalian bisa pilih layer via copy atau layer via cut. Yang membedakannya kalau copy itu, jadi yang si layer ini tuh masih tetap ada gitu. Jadi si layer ini masih ada. Tapi kalau cut itu si layer yang tadinya keambil karena emang cut gitu, digunting.
ada cara lain biar kita nge-copy tapi layernya tetap satu gitu, yang jadi yang ini free transform. Jadi kita hanya memindahkan itu ya, kita akan memindahkan layernya tetap satu. Kalau misalnya udah ngepotong, tekan Ctrl D aja, di select gitu. Kalau bisa juga klik kanan di sini dan di select, sama aja. Itu hanya shortcut gitu. Coba dibiasain main shortcut aja biar cepet ya, karena yang membedakan kalau ini kita gak perlu Ctrl Enter gitu, tapi kalau ini setelah kita bikin garis lalu Ctrl Enter. Dan kotak-kotak ini sama aja sih tugasnya. Misalnya kalian bikin bentuk kayak gini, terus ini tuh gue menambahkan gitu. Begitu kita Ctrl Enter dua-duanya gitu. Kalau misalnya bertabrakan jadi nyatu tuh. Kalau yang ini, jadi kalau yang ini dibuang gitu, kita udah bikin bentuk ini, kita akan ceritanya akan ngebuang ini, akan ngebuang, Ctrl Enter, jadi ini kebuang. Kalau yang ini kita ngambil di titik pertemuan aja, ngambil di titik pertemuan. Jadi begitu kita Ctrl Enter, yang keambil ini aja nih. No. Dan yang terakhir kecuali di titik yang bertemu. Coba kita pakai ember, pakai paint bucket tool. Sorry. Kita bikin layer baru ya. Nah, jadi kecuali yang di sini aja gitu. Ya, jadi itu aja yang membedakan. Oh ya, gue lupa ngejelasin gimana ngubah bentuk pen tool yang udah dibikin gitu. Misalnya ada yang kurang rapi gitu, misalnya udah bikin kayak gini nih, ini yang pad tool ya, yang shape layer, ini yang shape layer ya. Nah, misalnya udah bentuk kayak gini, emang kalian tuh mau ngebesarin lagi gitu, lebih ke bawah lagi. Caranya kalian ke ini tools ini, ke direct selection tool. Kalian juga bisa tekan A di keyboard kalian, shortcutnya itu A. Nah, kalian klik di garis-garis itu bebas di mana aja, saya di sini aja. Klik, lalu kembali ke enggak. Kemudian kalian bisa tarik di garisnya atau di titik imbuhnya juga bisa, di titik pad juga bisa. Gitu. Jadi bermacam-macam tools ini ada kerjasamanya gitu. Kalau misalnya mau dilebar tinggal lebarin gitu, atau kalian mau ngepatahin gitu. Misalnya ini kan berkurva gitu, berkurva itu melengkung ya. Terus kalian kembali ke pen tool lagi, kita mau patahin ini ya. Terus seperti biasa Ctrl dan Alt dan klik, otomatis patah itu. Oh ya, untuk layer nih, untuk style itu lebih ke gaya ya. Gaya. Kalau kalian mau rancang, kalian tinggal kalau misalnya kalian mau ngerancang sendiri, kalian tinggal double klik aja di sini nih, double klik. Terus di sini banyak ya, mungkin ini bukan untuk basic pen tool ya. Kalian maksudnya mau mengganti gaya-gaya pen toolnya gitu. Misalnya stroke itu garis luar. Misalnya kita besarin size-nya. Nah, ini kan ada opacity dan fill. Kalau fill ini yang turun hanya shape-nya gitu. Yang style-nya enggak. Ini kan ada stroke nih. Style-nya enggak gitu. Kalau opacity itu semuanya. Jadi ini kita ada efek stroke. Mungkin segitu aja. Ngejelasin apa lagi? Kayaknya udah semua. Mungkin kalau ada yang tidak tersampaikan gitu, kalian tinggal komen, tanya di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM di Instagram gue di @avexel. Pasti gue balas kok kalau pertanyaannya berbobot.
Jadi segitu aja tutorialnya, semoga kalian paham. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM ke Instagram gua di @aupexo. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini. Follow juga Instagram gua ya. Promosi. Jabi.